Kembali lagi dalam spesial dialog, kita masih membahas soal keselamatan ketenaga listrikan. Pak Munir, ini kalau kita bicara tadi Anda mengatakan bahwa untuk ngecek SLO atau sertifikat layak operasi itu tinggal dicek di website ya. Nah, kita punya sertifikat, kita cek apakah ini palsu atau asli. Ya. Ini kalau kita bicara soal palsu atau asli, ini artinya boleh nggak saya simpulkan pernah juga terjadi atau banyak terjadi SLO yang palsu? Ada. Maksudnya dikatakan banyak tidak, tapi ada, dan itu saya kira bukan permainan siapa-siapa, tapi oknum di lapangan, Pak. Oknum di lapangan artinya ada petugas dari lembaga yang sah sebetulnya? Ya, mungkin mengambil jalan pintas saja ya, sehingga hal ini ke depan sudah kita benahi dan sudah kita tindak beberapa oknum di lapangan. Tindakannya seperti apa, Pak Munir? Dengan kita menginformasikan bahwa orang ini, sehingga orang itu bisa dipecat dari pekerjaannya. Okay. Dan kalau lembaganya yang melakukan itu, lembaganya kita cabut izinnya. Ya. Oke. Nah, ini kan kalau masyarakat ini, taruhlah sekarang masyarakat sudah banyak yang mulai sadar, Pak Munir. Dia mencoba untuk mengecek instalasinya gitu. Dia juga kan perlu tahu nih apa aja sih yang biasanya dilakukan oleh petugas. Gitu. Apakah cuma sekedar ngecek-ngecek di KWH-nya itu dianggap sudah selesai dicek, ini bagus alirannya atau bagaimana? Jadi sebenarnya pemeriksaan dan pengujian. Jadi berarti ada hal-hal yang harus diperiksa, kemudian ada hal-hal yang harus diuji. Dan ada alat juga. Ada alat yang digunakan untuk menguji, misalkan untuk menguji kemampuan dari hantar arus kabel, kemudian menguji kemampuan peralatan. Nah, dari hasil pengujian itu akan ada rekomendasi bahwa mana yang harus diganti dan mana yang tidak perlu. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab pelanggan untuk mengganti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh lembaga. Rekomendasi. Iya. Dan meskipun sebetulnya hasil rekomendasi itu belum tentu semuanya juga harus diganti, bahkan tidak mungkin tidak ada yang diganti gitu kan, karena instalasi memang sudah benar. Dan alatnya yang digunakan juga sudah standar. Dan sudah standar. Nah, ini kalau kita bicara soal standar, Pak Muzakir. Tadi dikatakan bahwa instalasinya harus punya sertifikat, terus orang yang memasang juga harus punya sertifikat, bahkan sebetulnya kabel-kabelnya juga itu harus bersertifikat kan sebetulnya. Nah, tapi kalau kita melihat di lapangan itu kan juga banyak juga tuh yang dalam bahasa kerennya mungkin abal-abal gitu kan, kabel abal-abal. Nah, ini gimana sebetulnya? Jadi kalau misalnya itu kabel yang terpasang itu abal-abal, tanggung jawabnya adalah pemasang gitu. Perusahaan pemasang gitu. Itu mestinya kalau dia taat pada aturan sesuai dengan lisensi yang dia atau sertifikasi yang dia punya, seharusnya nggak boleh kan, karena dia udah tahu persis bahwa kabel itu standarnya ini sekian ini sudah ada semua. Jadi kalau misalnya dia memasang itu, dia yang bertanggung jawab. Terbitnya SLO palsu itu ya salah satu di antaranya di situ. Dan itu nanti bisa kalau misalnya sanksi yang tadi itu. Itu ini saya sampaikan begini, kalau itu terjadi nanti kan pemeriksa yang harus pengawas yang melakukan itu. Kalau pengawas melakukan itu bisa nggak diterbitkan SLO-nya kan gitu. Jadi sehingga ada saling mengontrol dalam satu konteks ini. Tapi yang paling penting begini, Pak. Jadi yang tadi sudah disebutkan standar-standar itu harus ada memang. Tapi kalau dia melanggar standar bagaimana gitu ya? Tadi disebutkan ada kemungkinan kabel yang ditempel SNI dan seterusnya. Nah, itu sudah kejahatan sendiri itu. Itu udah beda lagi tuh. Bisa lagi kejahatan sendiri. Pidana. Itu pidana ya. Itu tidak. Dan pidananya bukan undang-undang ketenaga listrikan ini, udah beda lagi ya. Ya sesungguhnya ada juga di dalam pasal ini ya, pasal 54 ya. Ayat 2 itu dikatakan demikian, saya bacaan. Yang inti dari perbuatan dilarang adalah memproduksi, mengedarkan atau memperjualbelikan peralatan atau pemanfaatan tenaga listrik tidak sesuai dengan standar nasional. Gitu. Jadi di situ sudah ada. Nah ini soal yang tidak standar nasional ini. Apakah Ray sering menemukan sebetulnya banyak bahan-bahan baku listrik ini yang tidak sesuai standar? Ya, sekarang memang banyak beredar beberapa, apalagi dengan transportasi yang cukup murah dari luar negeri, terutama mungkin produk yang dari daerah tertentu yang mungkin asal masuk ke Indonesia dan memang udah standarnya belum diakui di Indonesia. Kita juga banyak mengalami hal-hal seperti itu. Banyak melihat itu ya. Artinya ini kan sebagai pengembang kan tentunya pasti. Tapi biasanya di pengawas kita di lapangan itu akan selalu reject, dikembalikan dan tidak boleh masuk. Terutama kalau untuk hal-hal yang pembangunan apartemen dan rumah susun itu sangat strict sekali kalau soal begitu. Lebih selektif ya. Kalau kita bicara tadi yang tidak sesuai standar itu, yang sering ditemukan itu apa, Pak
Beli? Oh, kabel-kabel. Kabel? Trafo pun kadang-kadang ada yang Trafo? ya, ada yang abal-abal. Oke. Itu dampaknya yang dikhawatirkan apa kalau itu tidak sesuai standar? Kalau untuk kabel, terutama itu nanti kalau bisa terjadinya hubungan pendek itu, arus pendek itu terjadi di kabel-kabel yang tidak sesuai dengan standar nasional SNI. Itu mungkin dia jadi meleleh, itu menimbulkan kebakaran. Mungkin kami tambahkan, Pak. Iya, gimana Pak Munir? Jadi tadi ditanyakan bahwa kabel yang tidak standar. Kabel yang tidak standar itu otomatis dia tidak memperhitungkan berapa sebenarnya kemampuan panas yang harus dipunyai oleh kabel itu, pengantar arusnya. Kemudian dari sisi isolasinya, kemudian dari sisi kawatnya itu sendiri itu tidak memenuhi standar. Nah, tapi sebenarnya di satu sisi bahwa regulasi ini sebenarnya sudah cukup lengkap, bahwa kami sejak dari awal pemasangan itu sudah diatur bahwa yang memasang itu adalah kontraktor listrik yang sudah berlisensi juga, baik dari sisi badan usahanya maupun dari sisi kompetensi orang-orangnya. Kemudian di satu sisi yang melakukan pengujian juga sudah punya lisensi, orangnya maupun badan usahanya. Kemudian di satu sisi peralatan instalasinya sudah harus standar, dan ini yang menarik sekali bahwa kita membeli peralatan-peralatan listrik untuk mengecek itu bisa juga dicek di website kami di www.djk.sdm.go.id. Ya, kalau tadi SLO itu adalah yang SLO itu sendiri ya. Di situ bisa dicek alat yang kita beli ini benar-benar SNI-nya asli apa tidak gitu kan? Itu ada datanya di situ. Ada peralatan-peralatan yang sudah punya SNI yang di stempel di alat itu udah ada. Jelas. Itu betul-betul stempel SNI ya, bukan tempelan ya? Bukan tempelan. Nah, di pasaran kan apalagi di warung-warung barangkali yang kita lihat banyak sekali peralatan yang sangat murah gitu kan? Iya, nah ini kalau kita bicara yang sangat murah, karena terus terang aja saya sebagai konsumen gitu Pak Munir, seringkali kita beli kabel itu kadang-kadang kalau kita pegang itu ada bagian-bagian tertentu bahkan nyetrum gitu kan? Otomatis ada arus bocor itu. Ada arus bocor. Isolasinya tidak baik isolasinya ya. Dan itu memang belinya murah dan mungkin juga tidak ada SNI-nya, saya nggak ngecek juga itu. Ya, saya pikir nanti kita perhatikan juga kalau alat ini terlalu murah itu bisa kita bisa jadi satu pertimbangan kita juga untuk itu. Bahwa tidak mungkin alat yang murah itu memenuhi unsur-unsur yang baik. Sebelum kita jeda Pak Munir, selain ini menjadi tanggung jawab konsumen untuk mengecek bahwa ini adalah SNI atau tidak, bukankah tadi dikatakan bahwa mestinya semua alat listrik yang diperdagangkan itu harus SNI? Ya, saya kira gini, dari sisi perdagangan memang secara rutin perindustrian itu, Kementerian Perindustrian itu melakukan, dan dia sudah melakukan itu. Dan itu tugas mereka untuk melakukan di pasar. Mereka sering melakukan pengecekan di lapangan. Iya. Supaya masyarakat juga ya mungkin terlindungi, Pak. Dia sibuk atau segala macam, dia tidak sempat untuk ngecek, dia yakin bahwa yang dibeli sudah sesuai dengan standar. Karena perindustrian itu sendiri sekarang ini secara rutin melakukan operasi pasar di lapangan. Baik Pak Munir. Kita jeda sebentar, kita akan sambung di segmen berikut.